Oke, kita akan menyaksikan webinar Ngobrol Santai Pendidikan di Cina dengan pemateri Mr. Hendy Yuniarto MA. Beliau adalah dosen Beijing Foreign Studies University, Cina. Selamat menyaksikan. Program. Jadi untuk kuliah di Guangxi University for Nationality, jadi khusus untuk kuliah di kampus ini saja. Apalagi ini admissionnya di bawah umur 25 tahun. Untuk yang S1, untuk master degree itu di bawah, atau doctoral degree di bawah umur 35, yang master ya 30, di bawah 35, untuk doktoral di bawah umur 40 tahun. Nah, kemudian application document, apalagi ini ada download aplikasinya atau formulirnya, kemudian attach foto, tambahkan foto, kemudian ada recommendation letter, surat rekomendasi biasanya dari profesor. Minta saja profesornya, Prof, saya mau minta surat rekomendasi melanjutkan studi misalnya, atau mau melamar beasiswa, itu kan 2 profesor biasanya dua orang profesor. Dan kemudian transkrip, nilai, dan ijazah itu tadi ya, kemudian diterjemahkan, dilegalisir, itu kan, in Chinese or English. Nah, ini boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Inggris, gitu kan. Kalau mau diterjemahkan pakai bahasa Mandarin, monggo, terjemahkan bahasa Inggris, monggo, gitu kan. Kemudian, ini penting nih, physical examination, medical check up biasanya. Medical check up itu biasa penting. Itu pilih yang rumah sakit yang bisa menerbitkan hasilnya dalam bahasa Inggris, supaya nanti tidak perlu repot-repot, gitu kan. Nah, biasanya kalau cari rumah sakit yang medical check up-nya bisa ngeluarin hasilnya dalam bahasa Inggris, lebih bagus. Kemudian, ternyata ini ada nomor 6, kalau bisa Mas atau Mbak lihat itu. Nomor 5 dulu, study plan. Apa nih rencana belajarnya, atau kemudian honor receive, misalnya pernah berprestasi apa, mendapatkan prestasi apa itu. Kemudian nomor 6 ini yang ternyata ada syaratnya, HSK certificates. Apa itu HSK? HSK itu sertifikat bahasa Mandarin, ujian bahasa Mandarin kayak TOEFL atau IELTS itu. HSK itu kepanjangannya Hanyu Sweeping Course. Ujian kemahiran bahasa Mandarin lah, kalau mau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Ternyata harus ada, tapi tidak dispesifikkan berapa, karena kan ada tingkatannya. HSK itu dari 1 sampai 6. 6 itu yang tertinggi. Itu jadi ya monggo saja. Biasanya kalau S1 itu HSK 3 atau HSK 4 itu sudah cukup. Itu bisa diperoleh kalau belajar berapa tahun ya, HSK 3 itu atau 4 itu. Ya 1 tahun sampai 2 tahun lah. Wow. Kita dapat itu. Kemudian ya itu saja. Kemudian ya bisa di-download attachment-nya gitu, dan kemudian bisa dikirimkan di emailnya. Ini untuk beasiswa. Jadi 2 contoh ya, Mbak ya, untuk beasiswa itu, untuk syarat-syaratnya gitu. Untuk pertanyaan itu sudah cukup ya? Cukup, siap. Oke, nanti bisa dilihat di websitenya ya. Nanti itu seperti di chat, ya kolom chat bisa di link. Oke, ada lagi yang raise hand, Mas Hen. Ini ada Maulidatul Nadila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, tapi bolehkah saya menggunakan bahasa Mandarin untuk mengimprove bahasa saya? Boleh, boleh. Hei, nanti. 老师，我想问，先介绍一下，我叫毛利达杜纳迪拉，我中文名字是梅莲。在中国平时老师们讲课的时候，用汉语还是英语呢？用汉语还是英语呢？都用呢。那要看他们是几年级啊？比如说，如果他们是1年级的话，我平时是用汉语教他们，因为为什么呢？是用汉语呢？更方便一些。明白我的意思吗？更方便，更容易一些，他们记住更容易一些。不是所有的学生他们听得懂我说英语我也不知道他们的英语水平怎么样。
对不？因为他们是中国人。如果有人从别的国家或者讲水田，然后他们说汉语不太流利，讲课的时候老师们解释他们不明白，然后老师应该怎么样？老师应该怎么样？慢慢解释，解释。这最重要就是我们怎样的交流，对不对？比如说，你的汉语水平还不高，还不明白老师说什么，所以老师解释什么，所以你可以问老师，你可以再解释一次嘛，然后我就慢慢解释，然后老师也好，他也可以慢慢解释。我觉得大部分老师他们知道你们是外国人，表示你们的普通话、你们的汉语也不是很好，不是很流利，水平不是很高，所以他们肯定是慢慢教你们。然后怎么样？你的同学还多吗？学生不太流利说汉语，不棒的。挺多的，就是怎么说呢？因为我们是外国人，对，我们一起学习，特别是西方国家的，比如说欧洲人啊、美国人啊，或者东南亚，我觉得东南亚还行，他们挺认真的，大部分亚洲人挺认真的，很努力学习，特别是那个日本人、韩国人都是很努力，都是很认真。要比较的话，跟西方国家，他们不太认真。谢谢老师。我想问最后，我的说汉语怎么样？你觉得我说汉语好吗？不好吗？是我的很流利，非常流利。谢谢老师，认识你很高兴。Saya tahunya cuma nih Homa, gimana Mas? Jadi tadi itu apa ini yang dibicarakan ini? Ya jadi tentang ini cara ngajar gitu kan, cara ngajarnya gimana gitu kan, kalau enggak paham gimana gitu kan. Pada intinya memang butuh proses ya Mas ya. Tapi tapi saya ngelihat itu jenengan dulu sejak di Balikpapan saya lihat kan sudah ya sudah terbiasa itu kan ya saya lihat. Mungkin apalagi kalau butuh klarifikasi harus belajar ini Mas Enin, ada mahasiswa butuh klarifikasi artinya. Wah, harus belajar ya berarti ya Mas En ya. Harus belajar berarti Mandarin ya. Ya. Karena dengan bahasa kita bisa mengerti ya kan, mengerti pesan, mengerti budaya ya Mas En. Oke. Betul. Ini silakan, masih ada sekitar berapa menit ya? Kan kita selesai 8.30. Ayo yang mau bertanya, monggo silahkan. Kita sharing saja ya. Nah, Mas En, saya ingin tanya, ini kan mungkin ada agak dekat ya. Pengalamannya saya lihat dulu pernah posting berkunjung ke Korea Utara. Ya. Berkunjung ke Korea Utara. Pengalamannya kok bisa Mas En itu bisa masuk. Iya kan pernah ya, jangan ya? Iya pernah. Saya pernah ke Korea. Tapi temanya ya, monggo silakan. Gimana? Ya mungkin apakah Korea Utara kan saya lihat kan memang pernah lihat sih sepintas di media online itu kan ada buka untuk wisata ya sebagian ya memang terkait sangat tegas Mas En. Mungkin ya siapa tahu nanti kita yang ada di sini yang belum pernah ke Korea Utara ya bisa main ke sana. Itu mending ke Korea Selatan Mas, karena saya percaya ini mas-mas mbak-mbak ini ketemu penggemarnya di Korea Selatan. Ya, Korea Utara jangan ditanya kalau itu annyeonghaseyo gitu. Saya sampai kalau anak-anak itu senang banget Mas En. Apalagi BTS transmitter itu kan ya, kan BTS itu kan saya baru tahu kalau BTS itu nama band Korea. Nama band nama artis pokoknya itu. Padahal kalau BTS BTS ternyata tower ya kan ya.
transmitter. Iya, iya. UPS. Oke, yang lain ya silakan. Yang lain, yuk. Yang bertanya bisa langsung raise hand. Ya, saya nge-raise hand. Yuk, jangan malu-malu. Permisi, Lause ingin bertanya Iya, lagi. iya. Tadi kan Oke, di oke. pakai bahasa Indonesia aja biar ngerti. Tadi kan yang dijelaskan di Guangxi Normal University itu untuk HSK-nya tidak tidak di itu harus berapa. Tapi teman saya kemarin yang diterima di sana diwajibkan untuk HSK Se sama HSKK Chungci. Apakah itu beda atau gimana, Lause? Oh, HSK sama HSKK itu ya. Itu HSKK itu lisan, ujian lisan. Kalau HSK itu hanya shipping Kausel yang biasa SK itu ya. Itu kan tertulis kan, Mbak ya. Jadi listening, mendengarkan, kemudian grammar, kemudian menulis, itu kan secara umum gitu. Tapi kalau HSKK itu dia ngomong, ya speaking gitu. Memang itu dipisah. Tapi secara umum sekarang yang masih dipakai untuk daftar beasiswa lah, untuk apa itu HSK saja. Oh, jadi kalau yang HSKK itu tidak wajib gitu, Lause? Tidak wajib, tidak wajib. Bisa, Lause. Ya. Nah, ini ada yang bertanya, Mas. Dari Juwita Putri, apakah yang kita dapatkan jika kita mendapatkan beasiswa Cina? Mungkin ya fasilitas mungkin apa saja yang didapat. SPP-nya sudah ditanggung gitu kan. Kemudian plus dapat uang saku. Tergantung beasiswanya, program beasiswanya apa ya, CSC kah atau yang Confucius Study gitu kan, bahasa Mandarinnya Confucian, itu Confucius Study. Itu biasanya Confucius Study itu sekarang yang paling besar itu ya, untuk beasiswanya itu yang paling besar. Nilainya ya uang sakunya itu. Akomodasi gratis, Mbak tinggal di asrama, di sana akomodasi gratis. Kemudian tambahan apalagi ya yang kita dapatkan? Selain uang atau apa ya kalau kita dapatkan, kalau selain uang ya mungkin ya teman baru kayak, tapi nggak perlu dijelaskan ya kalau kayak gitu ya. Ya mungkin fasilitas kan biasanya kalau LPDP itu Mas ada uang buku ya, ada uang buku, kemudian tadi take home pay pasti ya Mas ya per bulan kan tadi ada yang uang saku lah, uang saku ya. Tuition fee atau SPP berarti sudah ini asuransi kesehatan apakah? Oh iya betul, dapat. Sorry, maaf. Iya, asuransi kesehatan dapat itu. Kalau yang tapi ada tapinya loh, ada tapinya. Sorry, karena ada, saya pernah dengar ini mahasiswa Indonesia yang misalnya kecelakaan atau sakit berat itu asuransinya enggak cukup. Jadi asuransi kesehatan itu covernya jangan dibayangkan bisa ngover penyakit berat loh ya, atau kecelakaan yang serius loh ya, gitu kan. Ada nilainya, asuransi tetap ada batasnya gitu. Ada batasnya ya. Betul. Itu nambahkan Mas Hen. Kalau untuk yang berkeluarga ada nggak mungkin dari jenengan pernah berinteraksi sama teman-teman PPI atau apa, cukup nggak beasiswanya itu? Itu kan tadi single kayaknya 7 juta itu kan lumayan, itu cukup ya. Kalau yang berkeluarga? Oh iya, karena yang dapat beasiswa itu kan satu orang kan, misalnya yang dibawa istrinya, ya istrinya ya enggak dikasih beasiswa lah, yang dikasih beasiswa yang dapat beasiswa gitu. Berarti berhemat. Iya pakai itu kan, uang itu. Atau gimana caranya gitu kan, atau tinggal di luar kampus. Kalau di dalam kampus mereka sudah di-include dengan beasiswanya, jadi tidak perlu bayar. Tapi kalau mau tinggal di luar, sewa apartemen itu monggo silakan. Itu kan macam-macam, mau yang berapa biayanya gitu kan, tergantung kemampuan. Oke, yang lain silakan yang lain mungkin tentang budaya ya. Ini ya monggo silakan.
Ya, beliau soalnya Masih saya ada melihat waktu, sering silakan. ya posting, tahu yang suka olahraga ya Mas Yan, biasanya main ya sepak bola. Rumputnya bagus nggak Mas Yan? Di sana saya lihat kok apa, jenengan kan sering main sepak bola ya, posting rumputnya bagus. Karpet, Mas. Oh, Sintetis. karpet. Aku kok futsalan loh. Ya, Iya. Sintetis. sintetis. Pak, Nah ini, boleh tanya lagi? oh Silakan, silakan. monggo, Ada yang monggo. mau bertanya lagi, silakan. Oke Pak, terkait dengan olahraga nih Pak, terkait dengan sport. Nah, di sini kan Cina kan kemarin pada saat Asian Games kan memuncaki puncak pertama ya Pak ya. Memang di ke dunia keolahragaan Cina itu bagaimana sih Pak? Kok bisa sampai juara 1? Bahkan kemarin juga juara 1 umum loh Pak, Cina itu. Bagaimana sih tentang dunia perolahragaan? Terima kasih. Oke, ya, ada kesamaan sih dengan di bidang pendidikan itu, Mas. Mas juga pernah tadi menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan juga. Kompetisinya, Mas, kompetisinya ketat itu kan, saringannya ketat. Yang pertama ya penduduknya banyak, mereka enggak kurang-kurang kalau mau cari bakat, Mas. Gitu kan. Cari bakat antar provinsi gitu kan. Seprovinsi pun penduduknya sudah banyak gitu kan. Dan mereka latihannya itu dari kecil gitu kan. Jadi mereka sudah kayak diciptakan, kayak dicetak gitu kan. Mereka dari kecil mau misalnya pingpong gitu kan, ya dari kecil mereka sebelum TK sudah pingpong, TK pingpong, SD pingpong, SMP pingpong gitu kan. Terus nanti ikut kompetisi di sekolahnya, sekolah-sekolah, saringan-saringan antar misalnya kabupaten tersaring, provinsi tersaring, ya gitu, seperti itu. Berarti memang bibit ya kan Mas Yan ya, sejak Ya, betul, awal bibit. itu di dukungan dari pemerintah itu supportnya luar biasa ya. Betul. Dan ya itu sudah jadi inilah jalanmu gitu kan. Kalau jalan mereka mau memilih jalan pingpong, ya kamu hidupmu di pingpong terus gitu kan. Berarti Badminton terus gitu kan. Di atletik renang terus gitu. Itu. oh, Jadi kuncinya memang harus dari sejak kecil harus dilatih ya Pak? Betul. diarahkan ya Mas Yan ya. Dan di tes ada tesnya juga nggak Mas Yan? Misalnya saya nih sukanya sepak bola, tapi wah setelah dilakukan tes loh enggak, kamu itu atlet lari, ada nggak seperti itu Mas Yan? Atau oh ini kamu di fisika, di MIPA, so sejak awal gitu ada tes khusus nggak Mas Yan? Misalnya tes IQ atau tes kepribadian atau tes semacam tes mengarahkan kemampuan seseorang? Biasanya itu lewat klub sih Mas, lewat klub. Jadi setiap cabang olahraga atau olahraga itu kan biasanya mereka ada klub-klub gitu kan, yang menjaring potensi anak-anak itu kan untuk diikutkan dalam kompetisi. Ya betul, mereka ada klub masing-masing gitu kan. Sebenarnya hampir mirip ya, seperti di Indonesia kan ada dari Jarum ya Mas ya, dari Jarum. Iya betul. Mirip. Kalau untuk ini sudah Faisal ya, saya lanjut untuk calon guru Mas Zen, apakah ada standar khusus kan? Kalau yang saya pernah baca itu misalnya di Finlandia itu kan calon guru yang ada di Finlandia itu dipilih dari lulusan ya kan ya, lulusan terbaik di SMA, kemudian dia masuk jadi mahasiswa keguruan itu dipilih dari yang terbaik itu. Jadi kalau nggak salah kalau nanti dia jadi guru itu memang ya dalam hal akademis dan sebagainya itu sudah yang terbaik. Apakah di Cina seperti itu Mas Yen atau seperti apa? Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi untuk guru-guru itu biasanya dari background akademiknya itu mereka sudah ya terbaik lah gitu kan. Rata-rata yang terbaik biasanya yang jadi guru-guru gitu kan. Karena mereka orang yang jadi guru atau dosen itu kalau saya lihat ya, saya perhatikan teman-teman saya atau itu memang sudah mereka punya cita-cita itu dari sebelumnya, pendidikan sebelumnya. Aku mau jadi guru gitu kan. Jadi dia ya sebaiknya kualifikasinya yang terbaik gitu kan untuk jadi guru. Dia membuktikan itu seperti itu untuk pantas jadi guru. Tapi sekarang ya trennya jadi guru itu ndak terlalu banyak dibanding dulu gitu kan. Karena sulit
gitu kan, harus backgroundnya pendidikan ya atau Akademiknya, prestasinya itu prestasinya. ya unggul seperti itu. Jadi kalau kira-kira mereka sudah aku prestasiku enggak terlalu bagus nih, ya kira-kira ya sudahlah, mungkin aku enggak bisa jadi guru karena nanti sainganku ya saingan yang akademiknya lebih bagus gitu kan, daripada nanti saingannya itu kan sudah tahu lah dia gagal itu kan, udah sadar lah, dia nyadar lah gitu kan. Dia ya biasanya ngomong aku enggak cocok jadi guru gitu kan, karena dia secara akademis aku enggak bagus gitu kan. Oke. Jadi memang ujung tombaknya pendidikan di Cina salah satunya selain sistem, kemudian support dan guru ini Mas Hen ya. Guru ini ya, tenaga. Ya. Nah ini Mas Hen, ini saya pernah dengar itu Guangdong Mas Hen. Apa benar di sana itu Guangdong itu tempatnya pabrik atau tempat ekonomi di Cina? Iya. Karena kalau impor industri, ya kan saya lihat jadi importir itu ke Guangdong, main ke Guangdong. Ya betul. Banyak industri memang di provinsi Guangdong itu. Banyak industri, pabrik gitu kan, karena itu dekat dengan pelabuhan yang ada di Guangzhou, dekat pelabuhan yang di Hong Kong misalnya gitu kan, untuk diekspor ke banyak negara gitu kan. Jadi memang dekat gitu kan di situ gitu. Jadi ya memang ada hubungannya gitu kan, mengapa di Guangdong banyak industri, banyak pabrik ya, karena dekat pelabuhan gitu. Kalau untuk shipment atau transfer pengiriman gitu kan, pastinya dekat dengan pelabuhan gitu. Oke, silakan yang lain, satu pertanyaan mungkin, satu atau dua pertanyaan. Oke, masih ada waktu, monggo silakan. Oke, sharing saja Pak ya, misalnya yang di kota mana yang wajib saya kunjungi ketika berwisata ke Cina. Nah, ini kemana Mas Hen ini? Wah, banyak sekali. Itu kayak di Indonesia ya mau kemana gitu kan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok kayak gitu kan, banyak sekali. Paling lah 5 tempat Mas Yan. 5 tempat. Pertama pasti tembok ya, tembok. Oh, tempat pasti. Atau kota? Tempat ya, tempat wisata ya. Tempat dulu ya. Mungkin tempat. Saya pengen tembok ke besar. Tembok Mas, tembok. Ya, tembok besar Cina. Tembok. 1, tembok besar Cina. Terus kota terlarang, Forbidden City. Oh, 2. Forbidden City. Iya. Oh, namanya Forbidden City. Ya, Forbidden City. Cek saja Forbidden City atau kota terlarang di internet itu. Itu kayak apa ya? Keraton yang paling besar apa ya? Ibu kota ya, keraton beberapa dinasti. Oh, dinasti. Ya. Kemudian 3 itu apa ya? Ini aja Shanghai. Ya, Shanghai ini kayaknya kota apa ya? Kayak Las Vegas mungkin Mas ya. Di film-film saya lihat. Ya, perekonomian, pusat bisnis. Perekonomian. Shanghai. Kemudian apa? Zhangjiajie. Baru dengar ini. Zhangjiajie itu pernah lihat ini Avatar. Avatar. Eng. Ya, Avatar Eng. Itu ya itu kan terinspirasi Zhangjiajie. Itu saya loh, pilihan saya loh. Iya kan, nggak apa-apa. Ya kan karena pilihan saya. Iya. Saya share ya. Ini gambarnya ini Zhangjiajie. Loh, penting ini. Ini gambarnya ini. Ini namanya Zhangjiajie. Oh, ini kayak apa Mas yang Shaolin yang itu apa ya? Siluman ular putih. Iya, siluman ular putih atau apa Shaolin Soccer. Tapi kalau Kung Fu Panda memang ada asli itu Mas, ada asli tempatnya di sana Mas ya. Ada, itu namanya ya di Chengdu. Oh, Chengdu. Ya, Chengdu. Itu di Chengdu, di Provinsi Sichuan. Chengdu itu ada penangkaran panda, tempat penangkaran panda. Oh, makanya disebut panda. Sukanya bambu Mas ya. Makanya disebut negara tirai bambu.
Ya. Kok bisa tirai bambu? Sebentar Mas Hen, sebelum Ya melanjutkan itu biar nggak lupa. sebenarnya ini Tirai apa bambu. itu sebenarnya kayak apa ya sindiran apa ya itu sebenarnya bukan kosakata yang positif itu seperti kayak sindiran karena itu perbandingannya itu sama Rusia. Rusia itu juga negara tirai besi kan gitu kan dan tirai bambu Gitu, itu kan gitu, menggambarkan negara yang tertutup gitu kan dulu kan Ya, sejarahnya ya. memang seperti itu negara komunis tertutup gitu kan. Dia sangat tertutup, ya tidak terlalu membuka dengan dunia luar. Tapi kan sekarang kan Tiongkok kan sudah kebijakan pintu terbuka, reformasi pintu terbuka. Oh Artinya iya, Tiongkok betul. sudah terbuka. Sudah Gitu. terbuka. Oke, lanjut. Setelah Zhangji ya Mas ya. Zhangji terus Ya, apalagi Mas Chongqing. Hen? Rekomendasi nih. Apalagi ya rekomendasi. Kalau sungai Kunming itu sungai Mas Hen? Saya pernah dengar Kunming sungai atau apa? Atau apa Kunming. tempat Kunming? Kuning. Danau apa ya? Kunming Danau. Lake. Danau Kunming. Oh. Kunming nama, tapi apa ya spesifiknya? Kunming itu nama, Mas. Oh, nama. Nama Kunming. Atau di Guilin. Oh, Guilin juga boleh. Guilin. Yang ada gunung-gunungnya itu apa Mas Hen? Pernah dengar Yunnan atau Yunnan, Guangxi. Guangxi. Guilin Jius apa itu? Guilin. Ini kayak di Bondowoso, Mas Hen. mirip Iya, Batu Purba. Kalau di Bondowoso namanya Batu Purba ya. Yang Bondowoso ada yang pernah KS ini ya mirip-mirip. Kalau belum sempat ke Guilin ya bisa ke Bondowoso. Tapi kalau ini Guilin ini masih ada ini penduduknya ya. Ada penduduknya, Oke. Oke, ada lagi mungkin Mas Hen apa rekomendasi tempat-tempat? Rekomendasi ya kalau misalnya mau ke Tiongkok dalam rangka belajar studi ya atau piknik gitu ya banyak explore lah ke banyak tempat gitu kan karena itu akan lebih banyak membantu memahami tentang Tiongkok itu kan budayanya masyarakatnya gitu kan karena pengalaman itu ada berbagai macam mahasiswa kan ya dia mahasiswa yang hanya di kampus saja atau dia mahasiswa yang cuman gaul sama orang-orang asing yang lain tanpa dia menyatu dengan orang lokalnya. Oleh karena itu dia perkembangannya kurang, perkembangan pengetahuan lingkungan masyarakat, pengetahuan bahasanya juga kurang karena dia tidak gaul dengan orang lokal dan itu banyak orang yang kejebak di situ, banyak pelajar yang kejebak di situ. Mereka enjoy dengan mahasiswa asing dari negara yang lain. Menyibukkan diri dengan dirinya sendiri, ya Mas. Ya. Jadi saran saya, rekomendasi saya, Tiongkok itu negara besar, masyarakatnya multicultural, multi budaya, itu kan banyak suku juga kan di sana kan ada 56 suku gitu kan. Iya banyak suku di sana. Jadi mungkin terlihat sama gitu kan, tapi mereka sukunya juga banyak gitu kan. Kayak orang Indonesia kan kelihatannya sama, tapi juga mungkin sukunya beda. Orang Bali, orang Jawa, orang Sunda itu juga beda kan, mungkin kelihatannya sama. Orang Tiongkok juga sukunya banyak, gitu kan. Mereka yang Muslim juga ada, suku-suku Muslim juga ada, seperti itu. Siap. Oke, itu ya. Ini ada lagi yang terakhir ini Mas. Ada. Ya, ada yang bertanya biaya hidup di sana seperti apa dari Afifah? Apakah ngekosnya bayar sendiri atau terdapat asrama khusus? Nah ini kayaknya tadi sudah terjawab kayaknya Mas Hen ya. Ada. Ya, tapi mungkin bisa saya tambahkan saja gitu kan supaya lebih jelas gitu kan. Ini supaya memperjelas jawaban ya, pertanyaan Mbak ini. Untuk biaya hidup di sana seperti apa? Apakah ngekosnya bayar sendiri? Nah, kalau misalnya ikut beasiswa, kamu nanti sudah dibiayai gitu kan tempat tinggalmu di asrama ya di dalam kampus. Asalkan kamu di asrama di dalam kampus sesuai dengan program beasiswanya gratis kan situ. Tapi kalau mau tinggal di luar
itu nanti negonya agak sulit dengan si pemberi beasiswa, apakah dia mengizinkan atau tidak, gitu kan. Nah, kalau mau tinggal di luar, ya biasanya membayar sendirilah. Kemudian nanti ya tergantung kamu dapat beasiswa berapa, disesuaikan gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ikut beasiswa cuma tinggal ikut program itu gratis, nggak perlu pusing-pusing gitu kan. Tapi kalau pertanyaan untuk biaya hidup di sana seperti apa? Itu tergantung tempatnya, Mbak, tergantung kotanya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara Malang dan Jakarta, mungkin sudah beda kan, seperti itu kan. Itu sama saja membandingkan Guangxi dan Beijing atau Guangxi dan Shanghai itu. Guangxi itu mungkin mirip kayak misalnya kalau perbandingannya Malang lah ya, kalau Beijing berarti Jakarta kan, seperti itu. Sekali makan di Guangxi itu mungkin bisa mungkin 6 yuan atau 8 lah, 8. Berarti 16.000 sekali makan, 16.000 dapat lah. 10 itu berarti 20.000 itu dapat lah sekali makan gitu kan. Tapi kalau di Beijing mau makan di luar itu sekarang sudah minim sudah 50.000 gitu kan. Mau makan di luar. Dirupiahkan 50.000. Kalau untuk ngekos misalnya untuk di luar sekarang itu tergantung tempatnya. Lebih semakin jauh dengan pusat kota semakin murah gitu kan. Kamu bisa dapat yang 4 jutaan gitu itu sudah hampir 2 jam dari pusat kota ya. 2 jam dari pusat kota itu 4 jutaan. Semakin dekat dengan pusat kota semakin mahal. Ada 6 jutaan, ada 8 jutaan gitu kan. Itu seperti itu kalau di Beijing. Kalau di kota yang lebih kecil pasti lebih murah seperti itu. Seperti itu ya untuk biaya hidup ya, untuk makan. Jadi kota kecil ya sekali makan 20.000, oke sudah cukup 20.000 sekali makan. Tapi kalau di kota besar, ibu kota misalnya 50.000 lah, itu persiapan. Makanya mahasiswa menghindari itu, makan di kampus saja, di kantin kan. Masak sendiri. Iya, masak sendiri. Itu lebih murah. Gitu. Mantap. Iya kan. Kan orang yang dapat beasiswa itu kan biasanya mereka juga mensiasati supaya dapat uang saku yang lebih banyak, bisa nabung lah. Bisa nabung, betul. Oke, itu ya, nggak terasa Mas Hen, ini sudah 8:30. Mungkin closing statement Mas, kayak pesan untuk yang ada di sini. Imam Firmansyah, mungkin Mas Hen. Iya Bapak, saya Pak. Ya. Kenapa? Silakan. Boleh Mas Hen, boleh. Boleh, silakan. Boleh ya wes. Ini ada. Silakan Imam. Oke. Boleh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Firmansyah. Saya izin bertanya Bapak, selama Bapak di Tiongkok, apa yang dipelajari yang menonjol yang dipelajari kehidupan di sana yang paling menonjol yang Bapak yang harus bisa ambil dari selama di Tiongkok itu? Boleh dijabarkan Pak secara boleh. singkat. Boleh. Yang paling menarik. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik loh. Ini berbobot juga, berkualitas. Ini saya gabung dengan close statement aja ya. Karena yang paling menarik gitu kan, yang selama saya 5 tahun di sini, yang pertama saya mempelajari peradaban yang tua gitu kan. Peradaban di Tiongkok itu bukan peradaban yang baru ratusan tahun. Peradaban Tiongkok itu peradaban 4.000 tahun gitu kan. Dia atau 5.000 tahun gitu kan. Dia 4.000 tahun yang lalu mereka sudah menemukan tulisan, 2.000 tahun yang lalu mereka sudah menemukan kertas, menemukan serbuk mesium, menemukan kompas gitu kan. Dia bisa berlayar kemana-mana gitu kan. Misalnya Cheng Ho gitu kan, dia tanpa bantuan itu mereka tidak bisa menjelajah dunia juga, bermigrasi kemana-mana gitu kan. Nah, saya mempelajari peradaban yang sangat tua gitu kan. Saya mempelajari bahasa Mandarin, itu bahasa yang sangat tua juga, itu kan bahasa yang sangat rumit. Bahasa Mandarin bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari, itu termasuk bahasa yang paling sulit untuk dipelajari di dunia gitu kan. Kamu harus membutuhkan waktu tahunan untuk belajar itu, bukan waktu yang pendek gitu kan. Dan kemudian mempelajari masyarakat Tiongkok itu juga sangat penting. Karena apa? Ini nanti karena setelah kebijakan reformasi pintu terbuka itu ya, artinya Tiongkok membuka investasi besar-besaran ya dari dunia luar.
Amerika berinvestasi ke Tiongkok, Eropa berinvestasi ke Tiongkok dan lain sebagainya, dan mereka pintar masyarakat Tiongkok itu dari apa yang pernah mereka orang Barat itu investasikan ke mereka. Mereka yang buruh-buruh yang membuat HP, membuat alat-alat elektronik, 10 tahun kemudian mereka bisa membuat barang itu sendiri, gitu kan. Artinya mereka belajar. Mereka belajar dari yang mereka hanya buruh pabrik yang hanya mereka merakit HP, merakit TV, merakit mobil dan lain sebagainya. Mereka sekarang produsen. Bahkan mereka bisa mengalahkan negara-negara Barat. Bahkan Amerika pun khawatir gitu kan. Mereka akan tersaingi gitu kan. Dan memang betul seperti itu gitu kan. Artinya mereka mereka kreatif, mereka ulet gitu kan. Ulet bagaimana kerja keras. Mereka ulet, mereka bekerja keras gitu kan. Karena memang mereka pun juga dalam posisi yang sulit gitu kan. Perekonomian Indonesia tahun 80-an, tahun 90-an itu lebih tinggi daripada Tiongkok. Tiongkok itu penduduknya banyak, bebannya juga banyak, kemiskinan sangat luar biasa. Jadi Tiongkok tahun 80-an itu masih sangat miskin, 90-an juga miskin, tapi tahun 2000-an karena dia bisa memproduksi sendiri, bisa ekspor sendiri, maka perekonomiannya lama-lama jadi kuat gitu kan, mandiri gitu kan, kuat sendiri, dan sekarang menjadi salah satu negara yang paling kuat ekonominya gitu kan di dunia ya. Karena mereka ulet, karena mereka belajar selama 20-30 tahun sejak ekonomi reformasi pintu terbuka gitu kan. Artinya mereka membuka diri yang sebelumnya kita panggil dengan negara tirai bambu, artinya tirai kan artinya sesuatu yang tertutup gitu kan. Sesuatu yang tertutup. Nah, tapi mereka membuka diri gitu kan. Mereka membuka diri dan mereka ternyata sekarang bisa ekspansi kemana-mana gitu kan. Mereka bisa, nah bahkan Tiongkok sekarang juga bisa investasi kemana-mana, termasuk ke negara kita, ke Indonesia itu kan, ke berbagai bidang. Dimanapun ada kesempatan, orang Tiongkok pasti akan investasi ini itu gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, dan itu yang saya pelajari tentang Tiongkok, tentang masyarakatnya gitu kan, karakter masyarakatnya itu seperti apa. Jangan sampai kita salah paham, salah memahami Tiongkok gitu kan, karena kita pun tidak hanya bisa melihat dari permukaannya saja, kita harus melihat secara mendalam budayanya seperti apa sih, karakter orangnya seperti apa sih, filosofinya seperti apa sih, mengapa orang Tiongkok itu seperti itu gitu kan, apakah benar seperti yang diberitakan atau yang ada di media atau seperti apa. Itu yang saya pelajari, dan kemudian ya pasti budayanya lah ya, untuk bisa memahami orang-orangnya seperti itu. Itu saya pikir yang sangat penting. Dan close statement ya Mas ya. Ya. Close statement. Ya bagi mahasiswanya Mas Zul ya, dan mahasiswa yang lain ya belajar dengan tekun gitu kan. Berkompetisi itu tidak perlu takut, tidak perlu malu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya kamu itu menjadi yang nomor 1 di kelas gitu kan. Kadang-kadang kan kalau yang pintar kutu buku nomor 1 di kelas malah dianggap wah sok pintar, wah kutu buku, wah karena kadang-kadang gitu. Enggak, itu harus mindsetnya dibalik. Jadi hormati orang yang pintar, hormati orang yang peringkat 1 gitu kan, nilainya bagus, nilainya 9, ya pelajari ya, mengapa kok nilainya 9 gitu kan. Itu belajarnya gimana tuh gitu kan, kalahkan orang yang itu yang ranking 1 atau nilainya 90, itu harus lebih dari itu gitu kan. Jadi budaya kompetisi dihidupkan gitu kan, supaya kita bisa berkompetisi dengan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Ya seperti itu saja, itu tidak mau kalah gitu kan. Karena di negara yang tidak jauh dari Indonesia, Tiongkok itu kan tidak terlalu jauh dari Indonesia. Orang-orang itu sekarang lagi berkompetisi sekarang ini gitu kan. Orang-orang dari dulu sampai sekarang berkompetisi itu ya. Memang kita khawatir ya, gimana sih nanti di masa depan gitu kan, apakah kita akan berkompetisi dengan mereka gitu kan, mungkin akan menjadi pertanyaan. Saya pun juga tidak bisa menjawab gitu kan, itu tergantung kebijakan pemerintahnya gitu kan. Kalau misalnya yang bisa menggarap suatu proyek orang Cina itu lebih tangkas, lebih ulet, lebih cepat selesainya, lebih murah, ya mungkin kalau misalnya pemerintahnya cuman mau cepat jadi aja, ya udahlah serahkan saja sama orang-orang Tiongkok itu, gitu kan, murah,
pekerjaannya juga sekaligus sama pekerjaannya lah gitu kan, semua sudah komplit jadi gitu kan, serahkan ke mereka gitu kan gitu. Apakah nanti masa depan akan seperti itu, kita pun juga belum tahu pastinya, tergantung kebijakan pemerintahnya seperti apa. Yang jelas kompetisi itu dulu lah kita gitu kan, kita belajar gitu kan, yang Mas dan Mbak sukai apalah di bidangnya masing-masing gitu kan. Kita kan ada Merdeka Belajar katanya itu kan, Ya. Menteri Merdeka Belajar apa yang kampus Mbak Merdeka. Mas sukai, pelajari dengan tekun, kompetitif gitu kan. Jangan khawatir kalau misalnya jadi yang terbaik itu malah kelihatan memalukan, enggak. Itu harus yang terbaik. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendy. Ya, kasih terima plus kasih. untuk beliaunya ya kan. Jadi banyak hal tadi yang sudah disampaikan, jadi waktu juga harus memisahkan ya kan. Semoga nanti ada kesempatan lain kita akan bahas ya kan tentang cara hidup mungkin ya kan, ya bertahan hidup di sana. Tapi menarik ya kan, yang bisa kita petik dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, termasuk nanti terkait dengan beasiswa, kemudian ada tulisan-tulisan beliau di rumahmandarin.com, bisa diakses. Nanti Instagramnya boleh di-follow nggak, Mas Hen? Nanti tak kasih bisa cuman akses buka aja itu, cuman akses website buka aja itu. Ya, enggak, Instagramnya nanti boleh nggak ini yang ada di sini nge-follow jenengan? Boleh aja. Ya wes, nanti tak kasihkan ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Hen, saya ucapkan terima kasih. Semoga terima kasih. Semoga bermanfaat ya, ini saya dapat banyak insight. Semoga bisa ke sana juga, ini lanjut ya kan, ada kesempatan. Dan nanti saya tunggu kalau pulang Mas Hen di Jogja, semoga bisa ketemu jenengan dan mudik. Semoga ya. Amin. Orang tua sehat Mas Hen di Jogja. Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Pasti kangen naik pesawat besar. Kemeriahannya. Oke Mas Hen, saya berterima kasih kepada Mas Hen mewakili mahasiswa yang ada di sini ya. Pesan yang beliau sampaikan adalah jangan berhenti untuk belajar, jangan takut untuk berkompetisi. Karena ya kan ya, dimanapun kita berada, kompetisi itu pasti ada. Tapi ya kan ya, kapanpun itu dan dimanapun itu, belajar itu bukan untuk memperlihatkan kita, tapi belajar itu adalah memberikan yang terbaik, kemanfaatan kita untuk umat manusia. Oke, itu ya. Jadi semoga tetap semangat, jangan bersedih. Oke. Ini foto dulu ya semua, coba open kameranya semua dari untuk halaman pertama dulu, saya screenshot ya, halaman pertama. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, halaman kedua. Oke, halaman ketiga ya. Halaman keempat. Oke, halaman terakhir. Oke, terima kasih Mas Hen sekali lagi. Terima kasih Mas Hen. Semoga saya berdoa di sini, walaupun jenengan belum bisa pulang ke Indonesia tercinta, tapi saya tetap mendoakan yang ada di sini ya, semoga sehat dan ya pandemi ini segera berakhir, dan semoga ada kesempatan nanti kita semua yang ada di sini berkunjung ke sana ya kan, yang melihat ya kan ya tembok raksasa Cina, ke Beijing, ke Shanghai, dan siapa tahu ya kan kalian bisa ada kesempatan untuk studi lanjut di sana ya kan ya. Amin. Tetap semangat semua. Matur nuwun nggih Mas Hen, terima kasih waktunya. Sami-sami, matur suwun. Saya akhiri, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.